ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjut lagi alhamdulillah pelajaran kitab Al-I'rab an Qawaidil I'rab karya Imam Ibn Hisham rahimahullahu taala. Kita di pertemuan ini masih di pembahasan jumlah yang tidak memiliki mahal. Yang kedua sekarang at-taniyatu, dan ini mudah alhamdulillah karena sudah sering kita dapat tapi kita belum i'rab saja kedudukannya. Belum kita i'rab kedudukannya. Al-waqi'atu silatan. Kalau jumlah itu terletak sebagai sila. Anda tahu kan isim mausul? Isim mausul itu setelahnya butuh apa? Sila. Sila kan itu adalah jumlah, iya kan? Sila itu adalah jumlah fi'liyah atau apa? Ismiyah atau nanti syibul jumlah. Nah, ketika ada jumlah menjadi sila, maka la mahalla lahu minal i'rab. Ada paham ini? Misalnya antum katakan begini, jaa alladzi qama abu. Apa i'rabnya qama abu? Jumlah ini sila, kan? Sila. Apa kedudukannya dalam i'rab? Langsung jumlah sebagai sila, la mahalla lahu minal i'rab. Kalau ini mudah sekali. Pokoknya antum sudah biasa i'rab, kalau ada isim mausul pasti ada sila. Pasti ada sila. Dan silatul mausul secara kedudukan dalam i'rab la mahalla lahu minal i'rab. Tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Ini mudah sekali alhamdulillah. Tidak ada masalah kalau ini. Kata penulis min, apakah sila untuk isim? Karena mausul itu di pembahasan kitab yang lebih tinggi, mausul itu ada isim, ada huruf. Tapi kalau kitab dasar kita hanya bilang isim mausul. Mausul itu ada namanya mausul ismi, ada mausul harfi. Pokoknya yang penting mausul. Setelahnya ada sila. Apakah mausulnya huruf atau mausulnya isim? Mausulnya isim, maka pasti dia fi la mahalla lahu minal i'rab. Lihat, nah contoh isim, ja'al ladzi qama abu. Ja'al ladzi qama abu. Kata qama abuhu itu adalah jumlah sebagai silatul mausul. Itu adalah jumlah sebagai silatul mausul. Iya. Dan ketika dia menjadi silatul mausul pasti tidak punya mahal. Lihat di bawah catatan 99. Ya, jumlah qama abu adalah silah mausul, tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Auli harfin, ini yang kedua. Atau dia itu sila mausul untuk huruf. Jadi ada namanya huruf mausul. Huruf apa? Mausul. Iya, seperti di pembahasan isim mausul kita, al. Al itu isim atau huruf? Yang pembahasan isim mausul, al itu isim atau huruf? Kan begitu toh, huruf. Tapi bukan hanya al, ada juga ma mausul tapi berupa huruf. Ada an masdariyah, itu juga nanti biasa mereka anggap adalah sebagai mausul harfi. Di buku-buku yang lebih tinggi, yang penting untuk tahap ini adalah jangan tanya dulu apa saja mausul harfi. Untuk tahap ini adalah i'rab kedudukan sila. Paham kan? Di tahap ini. Iya. Dan di sini juga antum sudah dikasih tahu bahwa mausul itu terbagi dua. Ada isim mausul, ada huruf mausul. Itu saja. Silanya, ini poin kita di sini, silanya la mahalla lahu minal i'rab. Jadi au li harfin, contoh li harfin. Ajibtu mimma kumta. Ajibtu mimma kumta. Ma di situ mereka bilang bukan isim mausul, tapi huruf mausul. Kenapa bisa? Lihat takdirnya. Ai min qiyamik. Min qiyamik. Kata kumta ditakwil ke masdar. Berarti di situ ma masdariyah. Dan sekaligus inilah saya kasih tahu antum, ma masdariyah itu huruf mausul. Di sini langsung saya kasih saja langsung satu. Ma masdariyah itu huruf mausul. Ma masdariyah adalah huruf
mausul. Artinya kalau antum dapat ma masdariyah, paham kan? Jumlah setelahnya la mahalla lahu minal i'rab. Jumlah setelahnya la mahalla lahu minal i'rab. Lihat takdirnya min qiyamik, itu menunjukkan dia ma masdariyah. Sekaligus sebagai apa? Huruf mausul. Huruf mausul. Lihat catatan 101. Ya. Tadi catatan 100 auli harfin, yaitu huruf mausul. Jumlah kumta adalah silah mausul, tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Lihat kata beliau, fama wa kumta fi maudhi'i jarrin. Kalau kita i'rab satu-satu ya, ma dan kumta itu berada dalam kedudukan jar, karena kan masuk min. Jadi dari sisi ma dan kumta fi mahalli jarin, karena ada siapa? Huruf jar, min. Wa amma kumta wahdaha, adapun kumta saja, adapun kumta saja, fala mahallalaha. Salah harokat itu ya. Di situ fala mahalli. Fala mahallalaha, maka tidak punya kedudukan untuknya. Mohon maaf saudara, pulpen. Masya Allah, berebut kaum muslimin untuk perbaiki ini. Jadi fala mahalla ya, fala mahalla. Iya. Ada juga sebelumnya itu salah di ma apa? Malakituhu di mana? Di bawahnya? Catatannya mana? Apa? Apa itu? Qultu malakituhu. Baik, betul. Ada titiknya itu ya. Caranya hu. Ahsanta. Enggak, sebelumnya juga ada itu. Saya lupa kasih tanda. Baik, sebentar. Enggak, ini saja dulu yang saya dapat. Baik. Jadi itu fala mahallalaha. Fala mahallalaha. Jadi jumlah kumta la mahallalaha. Tidak ada kedudukannya dalam i'rab. Kalau antum ditanya, kenapa bisa tidak ada kedudukan dalam i'rab? Maka jawabannya adalah sila. Dia adalah sila. Dia adalah sila. Selesai. Intinya adalah kita punya kesimpulan pendek di sini. Silatul mausul. Apakah mausulnya harf atau mausulnya isim? Maka la mahallalaha minal i'rab. Tidak ada kedudukannya dalam i'rab. Mudah. As-salitsah yang ketiga. Yang ketiga, al-mu'taridatu baina syai'aini litasdidi aw litabyini. Masya Allah. Di antara jumlah yang tidak punya mahal ada namanya al-mu'taridah, yang terletak, yang disebut nanti jumlah i'tiradiyah, yang terletak baina syai'ain. Baina syai'ain itu salah cetak ya. Baina syai'ain ya. Baina syai'ain ya, antara dua perkara. Antara dua perkara. Ya. Antara dua perkara, litasdid, apakah untuk tasdid? Apa itu tasdid? Di bawah 102, yaitu menguatkan, untuk menguatkan, ya, aulit tabyin, atau untuk menjelaskan. Ini namanya jumlah i'tiradiyah al-mu'taridah, yang berada di antara dua perkara.
untuk menguatkan atau menjelaskannya. Untuk menguatkan atau menjelaskannya. Dikenal dalam i'rab jumlah i'tiradiyah. Jumlah i'tiradiyah. Jadi di tengah jumlah ada jumlah untuk menjelaskan jumlah itu. Untuk menjelaskan jumlah itu. Yang kalau dalam bahasa kita kalimat sisipan. Paham ini? Misalnya saya bilang begini, qalan nabiyyu innamal a'malu binniyat. Di tengah-tengahnya saya bilang, qalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Kata sallallahu alaihi wasallam apa itu? Itu namanya jumlah i'tiradiyah, la mahalla lahu minal i'rab. Qala azza wa jalla, itu jumlah itu. Qala azza wa jalla wal asri. Apa i'rabnya azza wa jalla? Itu dibilang jumlah i'tiradiyah. Kata sisipan. Kata sisipan. Jumlah yang disisipkan di tengah jumlah. Jumlah yang disisipkan di tengah jumlah. Contoh di Quran. Ini yang boleh akan contohkan. Nah contoh. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum al-ayah. Belum bilang al-ayah. Maksudnya sebutkan sampai akhir ayat. Ini tugas kita. Makanya di catatan di bawah 103. Saya sebutkan kesempurnaan ayatnya supaya antum tahu apa yang diselipkan. Apa yang diselipkan. Lihat ayat. Yaitu sebutkan ayat selengkapnya. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Innahu laqur'anun karim. Lihat ini ayat. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Maka sungguh saya bersumpah dengan mawaqi'in nujum. Innahu laqur'anun karim. Itu jawabannya. Dia bersumpah. Allah bersumpah. Innahu laqur'anun karim. Dia adalah Quran yang karim. Itu yang Allah bersumpah dengannya. Itu yang Allah bersumpah dengannya. Jadi sebenarnya ayatnya fala uqsimu bimawaqi'in nujum innahu laqur'anun karim. Itu jawabannya. Di tengahnya wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'adzim. Sungguh ini adalah sumpah yang agung kalau kalian tahu. Ini diselipkan di tengahnya. Apa kedudukan i'rab innahu laqasamun law ta'lamuna 'adzim? La mahala minal i'rab, karena di tengah-tengah antara dua jumlah. Sama juga dengan jumlah ini sendiri. Innahu laqasamun 'adzim. Innahu laqasamun 'adzim. 'Adzim adalah na'at dari qasamun. Adalah na'at dari mana? Qasamun. Lau ta'lamun, jumlah di tengah na'at dan man'ut. Apa kedudukannya ini? Apa kedudukan jumlah ini? Di tengah na'at dan man'ut. La mahalla lahu minal i'rab. Kan gini. Tadi itu jumlah yang terletak antara dua sesuatu. Jumlah yang terletak antara sesuatu. Apakah untuk menjelaskan atau untuk menguatkan? Maka yang terletak di antaranya itu namanya jumlah i'tiradiyah la mahalla lahum minal i'rab. Dia terletak di antara na'at man'ud. Dia terletak antara mubtada khabar. Dia terletak antara sumpah dengan yang disumpahi. Dipahami ini? Pokoknya kalau terletak antara dua sesuatu, maka namanya jumlah apa? I'tiradiyah. Berarti di contoh ayat ini fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'adzim innahu laqur'anun karim. Ini sumpahnya fala uqsimu bimawaqi'in nujum, yang jawaban dari sumpahnya innahu laqur'anun karim. Di tengahnya ada jumlah wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'adzim. Sungguh itu adalah sumpah yang agung kalau kalian tahu. Sungguh itu adalah sumpah yang agung kalau kalian tahu. Di antara di dalam jumlah i'tiradiyah ini ada i'tiradiyah lagi. Di jumlah i'tiradiyah ini ada i'tiradiyah lagi. Kenapa? Karena di tengah selipan ada juga selipan. Mana itu? Di tengah sisipan ada juga
sisipan. Jadi innahu wa innahu laqasamun law ta'lamuna adzim. Ini sudah sisipan. Tapi di tengah sisipan ada sisipan lagi di tengahnya. Law ta'lamun. Itu lagi sisipan lagi. Itu adalah sisipan lagi. Kenapa? Antara apa? Karena dia terletak antara siapa? Na'at dan man'ut. Dipahami ini? Lihat kata beliau. Kita kembali ke atas. Falanah contoh. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Al-ayata sebutkan ayat sampai akhir. Wadhalika demikian itu. Lianna qawlahu karena firman Allah. Innahu laqur'anun karim. Jawab. Itu adalah jawaban dari fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Paham ini? Jadi seharusnya adalah susunan ayatnya. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Innahu laqur'anun karim. Paham ini jawabannya? Iya. Wama bainahuma. Kembali lanjut. Wama bainahuma. Dan apa yang ada di antara keduanya. Antara sumpah dan jawaban sumpah. Itu maksudnya. Apa yang di antara keduanya. Yaitu, lihat catatan di bawah 104. Yaitu jumlah wa innahu laqasamun law ta'lamuna adzim. I'tiradun. Itu jumlah i'tiradiyah. Itu adalah jumlah apa? I'tiradiyah. La mahalla lahum. Tidak ada kedudukannya. Tidak ada kedudukannya. Setelah itu belum kasih tahu kita. Wa fi atna'i hadzal i'tirad. Di tengah i'tirad ini. I'tiradun akhar. Ada i'tirad yang lain. Jadi ada jumlah i'tiradiyah. Di tengahnya ada lagi i'tiradiyah. Jadi kadang itu di tengah sisipan ada lagi sisipan. Di tengah sisipan ada lagi sisipan. Wahwa dan dia adalah lau ta'lamun. Jadi itu ayat wa innahu laqasamun lau ta'lamuna adzim. Kata lau ta'lamun itu adalah apa? I'tiradiyah. Di tengah i'tiradiyah. Itu jumlah i'tiradiyah di tengah i'tiradiyah. Jumlah i'tiradiyah di tengah i'tiradiyah. Fa innahu mu'taridun. Sesungguhnya dia mu'tarid. Sisipan. Bainal mausuf wa sifati. Antara mausuf dan sifatnya. Siapa itu? Wa huwa laqasamun wa adzim. Yaitu laqasamun dan apa? Adzim. Qasamun man'ud. Adzimun na'at. Dipahami mungkin itu ayat? Jadi pada dasarnya adalah intinya jumlah i'tiradiyah la mahalla lahu minal i'rad. Cirinya litasdid atau tabyin, untuk menguatkan atau menjelaskan. Iya. Jelas ya? Setelah itu beliau berkata, wa yajuzul i'tirad bi aktsar min jumlah. Masya Allah. Boleh kita i'tirad lebih dari satu jumlah. Jadi i'tiradiyah itu boleh lebih dari satu jumlah. Artinya dalam, misalnya biasa kita dapat ada mubtada. Di tengahnya banyak jumlah. Paham tak? Banyak jumlah. Baru nanti datang khobar. Jumlah di antara mubtada dan khobar ini apa ini? Namanya jumlah apa? I'tiradiyah. La mahalla lahu minal i'rad. Jelas kan? Jadi kadang di tengah jumlah itu banyak jumlah yang diselipkan. Yang disisipkan. Iya. Khilafan li Abi Ali Al-Farisi. Berbeda dengan Abu Ali Al-Farisi. Catatan 105. Beliau berpendapat tidak dibolehkan. Kalau Abu Ali Al-Farisi berpendapat i'tiradiyah itu hanya satu jumlah. Kita boleh sisipkan satu jumlah saja. Adapun lebih dari satu jumlah tidak boleh. Iya. Tapi pendapat beliau ini tidak kuat. Yang benarnya apa yang Ibnu Hisham katakan di awal. Yajuz al-i'tirad aktsar min jumlah. Boleh i'tirad lebih dari satu jumlah. Boleh i'tirad lebih dari satu jumlah. Iya. Kemudian kata beliau walaysa minhu, dan bukan darinya hadhil ayat ini
bukan darinya ayat ini, yaitu ayat ya. Tadi lihat catatan walaysa minhu 106, tidak termasuk dalam i'tirad lebih dari satu jumlah. Ayat ini yaitu ayat yang telah kami sebutkan sebelumnya dalam surat Al-Waqiah. Itu bukan lebih dari satu jumlah karena lau ta'lamun itu i'tirad untuk qasamun adzim. Ada paham ini? Itu i'tirad untuk qasamun adzim, bukan i'tirad untuk tadi. Bukan i'tirad untuk yang pertama. Jadi bukan ini. Ini bukan. Ayat dalam surah Al-Waqiah bukan dari i'tirad lebih dari satu jumlah. Bukan i'tirad lebih dari satu jumlah. Itu kata Ibn Hisham. Khilafan li Zamakhsyari. Berbeda dengan Zamakhsyari. Kalau Zamakhsyari, ya, salah satu ulama bahasa juga, tapi dia sekaligus pentolan Mu'tazilah. Ini mengerikan dia. Ahli bahasa tapi Mu'tazilah. Dia punya pendapat mengerikan. Yaitu Allah tidak berbicara. Allah tidak dilihat. Bahkan sampai di surga. Dalilnya Quran. Nanti akan disebutkan di kitab yang lebih tinggi lagi insya Allah. Jadi berbeda dengan Zamakhsyari. Karena Zamakhsyari mengatakan bahwa surat Al-Waqiah ini namanya contoh untuk i'tirad lebih dari satu jumlah. Yang benarnya yang menjadi i'tirad di situ adalah wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'adzim, itu cuma satu jumlah. Adapun law ta'lamun itu i'tirad bukan untuk yang sebelumnya dan setelahnya, bukan. Itu i'tirad untuk siapa? Qasamun 'adzim. Dipahamkan? Tapi Zamakhsyari mengatakan lebih dari satu jumlah. Lebih dari satu jumlah. Iya. Tapi Ibnu Hisham telah katakan di awal, laisa minhu, bukan darinya. Hadil ayah, bukan darinya ayat ini. Khilafan li Zamakhsyari, berbeda dengan Zamakhsyari. Dzakarahu fi tafsir surah Ali Imran. Dia sebutkan dalam tafsir Ali Imran karena Zamakhsyari punya tafsir Quran. Judulnya Al-Kasyaf. Penyingkap makna Quran, tapi itu menyingkap kesesatannya, alhamdulillah. Ada paham? Dia kasih judul Al-Kasyaf. Al-Kasyaf. Paham tak? Iya. Penyingkap tabir tafsir Quran. Penuh dengan kegelapan. Alhamdulillah. Jadi dia menafsirkan di ayat dalam surah Ali Imran. Ayat dalam surah Ali Imran yang dimaksud adalah catatan di bawah 108. Yaitu ayat dalam surat Ali Imran. Al-Imran situ Ali Imran. Ayat 36. Ayat 36. Falamma wada'atha qalat Rabbi inni wada'tuha unsa. Wallahu a'lamu bima wada'at. Walaysa dzakaru kal unsa. Wa inni samaituha Maryam. Iya. Dia katakan ayat ini katanya i'tirad, iya, jumlah i'tiradiyah di dalam jumlah. Jumlah i'tiradiyah dijelaskan oleh banyak jumlah, yaitu falamma wada'tuha, ya, falamma wada'tuha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal unsa wa inni samaituha Maryam. Jadi bisa dikatakan falamma wada'tuha ini samaituha Maryam. Tatkala saya melahirkan Isa, ya, tatkala kenapa nih Isa? Istri dari Imran. Istri dari Imran. Iya. Namanya Hana dalam sejarah atau Hanna. Istri dari Imran melahirkan, dia sudah bernadar sebelumnya bahwa kalau punya anak akan menjadi pelayan Baitul Maqdis. Kalau punya anak, maka ternyata dia lahirkan perempuan. Dia lahir perempuan. Lahirkan, yaitu Maryam. Ibunya Isa. Tatkala dia melahirkannya, di tengah-tengahnya banyak jumlah. Qalat Rabbi inni wada'tuha unta. Rob,
saya lahirkan perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at. Allah tahu apa yang dia lahirkan. Tapi dia katakan, saya lahirkan perempuan. Saya lahirkan perempuan. Ini semua sisipan. Walaisad dzakaru kal unta. Bisa sampai situ. Dia bilang, falamma wada'tuha qalat rabbi inni wada'tuha unta. Walaisad dzakaru kal unta. Kata wallahu a'lamu bima wada'at. Ini ada dua jumlah di situ. Di situ saja kita katakan, ya, sebagai jumlah itiradiyah, wallahu a'lamu. Allah lebih tahu bima wada'at, dengan apa yang dia lahirkan. Ini kan sisipan. Ini adalah sisipan. Dipahami ini? Kan ayatnya sebenarnya sudah lengkap. Sudah jelas. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wa laysa dzakaru kal untha wa inni samaituha Maryam. Anda paham ini? Di tengahnya ada apa? Wallahu a'lamu bima wada'at. Itu paling nampak sebagai sisipannya. Ini yang paling nampak sebagai sisipan. Zamakhsyari berdalil dengan ayat dalam surah Al-Imran ini, dia jadikan semua itu sisipan. Falamma wada'atha, itu jumlahnya. Setelahnya adalah penjelasan untuk yang dia katakan ini. Tatkala dia melahirkan, qalat rabbi inni wada'tuha untha. Satu. Tanda. Wallahu a'lamu bima wada'at. Dua. Walaisad dzakaru kal untha. Tiga. Wa inni samaituha Maryam. Ini katanya jumlah yang mengantarainya. Jadi jumlah pertama falamma wada'atha. Jumlah yang terakhir wa inni samaituha Maryam. Dipahami ini? Di antaranya itu dia katakan apa? Jumlah itiradiyah. Jumlah itiradiyah. Jelas ini? Yang diselipkan. Tapi sebenarnya kata Rabbi inni wada'tuha unta wa laysa dzakaru kal unta wa inni samaituha Maryam. Ini jumlah makul qaul. Kan qalat. Iya kan dia bilang, falamma wada'atha, tatkala dia melahirkan. Qalat, dia berkata, Rabb mubtada. Inni wada'tuha Maryam. Dari jumlah inni wada'tuha Maryam fi mahalli raf'in khabar. Ya, terus walaysa dzakaru kal untha makul qaul. Ini masih ucapannya ini. Masih ucapan dia ini. Kan dia berkata, Rabb, saya melahirkan perempuan. Dan tidaklah sama laki-laki dengan perempuan. Dan saya namakan Maryam. Ini kan makul qaul semuanya. Yang bukan dia ucapkan yang mana? Yang bukan ibunya Maryam ucapkan yang mana? Wallahu a'lamu bima wada'at. Satu jumlah. Jadi di tengah jumlah makul qaul ada jumlah itiradiyah. Ini satu jumlah saja. Jadi dalam ayat yang Zamakhsyari berdalil dengannya tidak cocok juga. Karena ini cuma satu jumlah. Karena yang tidak diucapkan oleh ibunya Maryam hanya wallahu a'lamu bima wada'at. Adapun yang lainnya itu diucapkan oleh ibunya Maryam. Kalau itu adalah ucapan dari ibunya Maryam, punya mahal atau tidak? Punya mahal atau tidak? Punya, yang sudah lewat bersama kita. Mahkiatan bil qaul. Tapi di tengah jumlah yang punya mahal ini, ada jumlah yang tidak punya mahal. Yaitu jumlah apa? I'tiradiyah. Yang mana itu? Wallahu a'lamu bima wada'at. Itu jumlah i'tiradiyah. Iya. Jadi ini menyelisihi Zamakhsyari. Ini menyelisihi Zamakhsyari. Jelas ya? Sudah ini? Jadi ini qalat. Itu qalat. Setelahnya mahkul biqaul. Karena memang ibunya Maryam yang bilang, Rabbi inni wada'tuha unsa, Rabb, saya melahirkan perempuan, walaysa dzakaru kal unta, masih ucapannya, wa inni samaituha Maryam, dan saya namakan dia Maryam.
masih ucapan semuanya. Ini namanya seluruh jumlah ini namanya mahkiyatun bil qaul. Mahkiyatun bil qaul, dihikayatkan dengan ucapan. Iya, dan di tengah jumlah ini ada jumlah itiradiyah, yaitu wallahu a'lamu bima wada'at. Jelas? Sudah jelas ini? Intinya Ibnu Hisham mau katakan, memang boleh itirad lebih dari satu jumlah. Tidak apa-apa. Contoh sederhana begini. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Berapa jumlah itu? Berapa jumlah itu? Sallallahu alaihi wasallam. Berapa jumlah? 2 jumlah. Itu contoh. 2 jumlah. Qala Allahu azza wa jalla. Berapa jumlah? 2 jumlah. Dipahami ini? Qala Allahu azza wa jalla wal asri. Kata wal asri mahkiyatan bil qaul. Kan Allah berfirman, azza wa jalla selipan, sisipan. Wal asri misalnya antum sebutkan ayat. Ini mahkiyatan bil qaul. Jelas ini. Di tengah mahkiyatan bil qaul ada jumlah apa? Itiradiyah. Berapa jumlah? Lebih dari 1 jumlah. Adapun ayat yang dipakai oleh Zamakhsyari bukan darinya. Bukan darinya. Memang boleh itirad jumlah lebih dari 1 jumlah. Tapi ayat yang disebutkan oleh Zamakhsyari bukan termasuk dari. Jelas pembahasan? Beliau ingin membantah saja Zamakhsyari. Ya, alhamdulillah. Karena Ibnu Hisham, alhamdulillah, beliau berpemahaman ahli sunnah wal jamaah. Ibnu Hisham Hambali, awalnya Syafi'i, kemudian tahambal. Awalnya belum madhab Syafi'i, sebagaimana kebanyakan orang Mesir, Syafi'i. Kan Imam Syafi'i di sanalah sampai meninggal. Sampai meninggal. Tapi setelah itu dia tahambal, berpindah ke madhab Hambali. Ya, yeah. Alhamdulillah. Jadi ini perang keyakinan dalam bahasa. Selesai yang belum katakan Arabiah yang keempat. Jumlah yang tidak punya mahal yang keempat. At-tafsiriyah. Inilah yang paling sering kita di Quran ditafsir. Jadi kan ahli tafsir menyebutkan ayat. Kemudian dia jelaskan, dia tafsirkan. Baru sebutkan lagi ayat. Antara ayat ini namanya apa? Kan jumlah itu tafsirnya. Apa kedudukannya? Apa maksudnya? Tidak punya kedudukan. Jadi jumlah tafsiriyah yang menjelaskan sebelumnya namanya jumlah tafsiriyah. Tidak punya mahal dalamnya. Jumlah tafsiriyah tidak punya mahal dalam i'rab. Jelas ini pembahasan? Mudah kalau ini. Iya. Wahyal kasyifatu li haqiqati ma talathu. Dia adalah al-kasyifah yang menyingkap, menafsirkan li haqiqati untuk hakikat ma talathu apa yang sebelumnya, walaisat umda dan bukan pokok kalimat, karena memang dia hanya datang untuk menafsirkan. Sebagai tafsir dari kalimat sebelumnya. Iya, sebagai tafsir untuk kalimat sebelumnya. Semua jumlah tafsiriyah tidak punya kedudukan dalam i'rab. Tidak punya kedudukan dalam i'rab. Dia tidak punya kedudukan karena dia juga bukan umdah. Nah, contoh. Kita lihat contohnya, belum agak panjang di sini contohnya. Iya. Nah, wa asarrun najwa. Alladzina wa asarrun najwa alladzina zalamu hal hada illa basyarum mitslukum. Lihat dulu ya. Ini contoh nyata di Quran. Jadi Quran itu kan menafsirkan ayat dengan ayat. Jadi ayat setelahnya biasa menafsirkan ayat sebelumnya. Bahkan sambungan ayat menafsirkan yang dia bersambung dengan. Dipahami ini? Ini Quran. Sebagaimana hadits menafsirkan sebagiannya dengan sebagian yang lain. Iya, makanya kalau antum mau tahu makna ayat, baca saja sampai selesai. Setelahnya atau sebelumnya. Jangan dipotong. Jangan dipotong.
Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau dalam pembahasan akidah, kalau ada ahli batil berdalil dengan sebuah ayat, maka pastikan di ayat itu ada bantahannya. Tinggal antum baca lanjut atau baca sebelum. Dipahami ini kan? Iya. Ini yang harus antum pahami. Karena ayat menafsirkan sebagiannya dengan sebagian yang lain. Iya, sebagiannya dengan sebagian yang lain. Di akidah banyak contohnya. Iya, di bahasa adalah itu yang menafsirkannya namanya jumlah tafsiriyah. Di bahasa. Jumlah tafsiriyah. Dan jumlah tafsiriyah tidak punya kedudukan dalam i'rab. Lihat ini ayat contoh. Wa asarun najwa alladzina dhalamu. Alladzina dhalamu. Iya, itu badal dari asaru waw jamaah. An-najwa maf'ul bih. Jadi kalau saya artikan wa asaru mereka, yaitu alladzina dhalamu, orang-orang yang dolim, asaru an-najwa, mereka berbisik-bisik. Sampai situ ya, jelas ya? Mereka orang-orang yang dolim berbisik-bisik. Pertanyaan kita, apa yang mereka bisikan? Ayat setelahnya. Hal hada illa basyarum mitlukum. Ini tiada lain kecuali manusia seperti kalian. Ini bisikannya. Jadi apa kedudukan hal hada illa basyarum mitlukum? Ini adalah bisikan kalian. Mereka membisikkan sesuatu. Orang-orang dolim itu. Apa bisikannya? Hal hada illa basyarum mitlukum. Ini tiada lain. Hanyalah manusia seperti kalian. Berarti hal hada illa basyarum mitlukum jumlah apa? Jumlah apa? Tafsiriyah, karena menafsirkan apa yang mereka berbisik dengannya. Makanya kata beliau, fa jumlatul istifhamiyah. Maka jumlah istifhamiyah, catatan di bawah 111, yaitu jumlah hal hada illa basyarum mitlukum. Jumlah mufassiratun lin najwa, menafsirkan bisikannya. Menafsirkan bisikan mereka tadi. Mereka berbisik. Apa yang dia bisik-bisiknya? Hal hada illa basyarum mitlukum. Jadi ketika Nabi berdakwah kepada mereka, Nabi mengatakan, saya ini Rasul utusan Allah. Mereka berbisik-bisik. Sama aja dengan kita ini. Manusia juga. Itu bisik-bisik. Iya, Allah singkap mereka bisik-bisikannya. Wakila, dan ada juga mengatakan badalun minha. Ada juga mengirab hal hada illa basyarum mitlukum badal. Berarti beda nanti. Kalau antum irab dia mufassiratun lin najwa, kalau dia menafsirkan tentang bisikan mereka, maka lihat catatan di bawah 112. Sehingga tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Wakila, dan dikatakan badalun minhu sebagai badal darinya. Kalau sebagai badal, berarti lihat catatan 113. Jumlah istifhamiyah tersebut sebagai badal dari najwa, sehingga berkedudukan nasab. Karena an-najwa apa kedudukannya? Maf'ulun bi. Berarti jumlah yang menjadi badalnya fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Kan tabi. Jadi nanti tergantung antum i'rab apa itu hal hada illa basyarum mitlukum. Antum i'rab dia jumlah tafsiriyah atau badal. Maka tergantung. Ketika antum bilang jumlah tafsiriyah, la mahalla lahu minal i'rab. Ketika antum katakan dia adalah badal, fi mahalli nasbin. Jelas ini pembahasan, tapi itu pendapat yang lemah. Karena belum bilang kila, dikatakan. Sigot tamrid. Ya, biasa ulama menyebutkan pendapat yang dia tidak anggap kuat, pakai kata kila. Itu yang kita tahu dari situ. Iya, kalau itu adalah pendapat tidak kuat, biasa mereka menyatakan kila. Iya, bahkan nanti di Qatur Nada, Ibnu Hisham kadang bilang za'ama, dia menyangka. Jadi hanya sangkaan. Iya, dia hanya sangkaan. Iya, ini yang belum katakan. Adapun yang belum pastikan jumlah tafsiriyah. Jumlah
tafsiriyah. Mana contoh lain lagi? Masathumul ba'sa wad-dharra'u. Ini adalah firman Allah, masathumul ba'sa wad-dharra. Mereka ditimpa oleh kemiskinan dan kesusahan. Fa innahu tafsirun li. Sesungguhnya itu adalah tafsir untuk ayat sebelumnya. Mathalul ladina khalau min qablikum. Perumpamaan orang-orang yang telah lewat sebelum kalian. Masathumul ba'sa wad-dharra. Mereka ditimpa oleh kemiskinan dan kefakiran, kesusahan. Jadi kata ini adalah jumlah untuk menafsirkan mathalul ladina khalau min qablikum. Dipahami ini? Wakila, tapi ada irob kedua dari masathumul ba'sa wad-dharra. Halun minal ladina. Hal dari kata mathalul ladina, hal dari kata alladhi. Kalau sebagai hal, berarti apa ini? Fi mahali nasbin. Jadi tergantung. Kalau antum katakan dia jumlah tafsiriyah, selesai. La mahallah minal i'rab. Kalau antum katakan hal, fi mahali nasbin. Wana dan contoh lain lagi. Kamatali Adam. Seperti perumpamaan Adam. Khalaqahu min turabin. Khalaqahu min turab. Itu Isa. Ini masih dengan Isa ini. Isa itu seperti Adam. Kan orang Nasara menganggap Isa anak Tuhan. Kenapa? Karena dia diciptakan tanpa bapak. Iya. Kalau begitu Adam lebih. Iya kan? Daripada Isa. Kenapa? Tanpa ibu, tanpa bapak. Tanpa ibu, tanpa bapak. Hawa lebih lagi. Seharusnya dia ambil juga Tuhan Hawa. Karena Hawa lebih aneh lagi daripada Isa. Karena Isa mending. Karena dari ibu. Memang orang lahir dari ibu. Hawa dari Adam. Kan Hawa dari Adam. Diambil tulang rusuknya Adam. Jadilah Hawa. Berarti dia apa? Punya bapak. Tidak punya ibu. Jadi siapa ibunya? Makanya Allah bantah mereka. Kamathali Adam. Itu Isa itu sama dengan Adam. Khalaqahu min turab. Dicipta dari tanah. Kata khalaqahu min turab, Allah ciptakan Adam dari tanah. Ini tafsirnya Adam. Seperti Adam. Yaitu Allah cipta dia dari tanah. Allah cipta dia dari tanah. Apa kedudukan jumlah khalaqahu min turab? Lihat kata belum. Fa jumlatu khalaqahu min turab. Maka jumlah Allah cipta dia dari tanah. Tafsirun li mathal. Itu tafsir untuk kata mathal. Jelas pembahasan kita? Itu tafsir untuk kata mathal. Sehingga dia adalah jumlah tafsiriyah. Belum tak perlu bilang lagi. Kan belum sudah bilang judulnya. Namanya jumlah tafsiriyah apa? La mahalla lahu minal i'rab. Jelas ini? Baik, sampai situ. Ada postelanya itu ada masalah sedikit. Kita ambil di pertemuan kita besok, insya Allah. Cukup dulu. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kenapa? Iya, kalau dibilang ma ada. Itu maksudnya untuk dah. Ma ada. Madama. Ada yang lewat? Madama. Yang masuk pada dama ma apa? Ma masdariyah. Itu mausul. Itu mausul. Paham kan? Mausul harfi. Sehingga tidak punya mahal dalam i'rab. Sudah nih? Enggak dikasih masuk.
Mudhof ilaih saja masuk, apalagi huruf jar. Mudhof ilaih saja masuk, apalagi huruf jar. Otomatis lebih masuk. Baik, kita cukupkan. Alhamdulillah. Subhanallah.